Mula pertama saya menyapa kita semua pada sore malam hari ini. Selamat malam, Shalom Alehem. Puji Tuhan. Semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin melihat betapa kudus dan mulianya Tuhan. Dan di saat yang sama kita semakin melihat betapa bobrok manusia, betapa najisnya kehidupan kita manusia. Tapi kemurahan Allah, kasih Allah lebih besar daripada pelanggaran kita. Dan Tuhan mengampuni kita setiap kali kita datang kepada Dia, mengaku kebobrokan kita, kelalaian kita di hadapannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Hosea pasal 4 hingga di ayat 14. Namun karena waktu yang kita miliki begitu terbatas, selalu belum rinci, ya, pembahasan kita selalu belum rinci. Maka pada malam ini saya kembali memasukkan ayat 14 untuk kita pelajari bersama, karena ada satu bagian yang sangat menarik di sana, sekaligus saya ambil sebagai tajuk atau judul, yaitu Sundal Bakti. Sundal Bakti dikatakan di sana. Coba kita akan lihat bagian firman ini, Hosea 4 ayat 14 mulai sampai ayat yang ke-19. Kita akan menyelesaikan pasal ini pada malam ini. Kita baca secara responsor, ya. Saya bacakan pertama, demikian saudara melanjutkan mulai ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka melacur. Sebab pria mereka sendiri memisahkan diri bersama para pelacur, dan mempersembahkan korban pelacur-pelacur bakti. Umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah juga turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel membangkang seperti lembu yang membangkang. Bagaimana mungkin Tuhan menggembalakan mereka sekarang seperti domba di tanah lapang? Setelah bermabuk-mabukan, mereka melacur habis-habisan. Mereka mencintai kehinaan lebih daripada kejayaan. Angin mengelilingi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Iya, ini akan coba kita renungkan pada sore malam hari ini. Sejenak kita akan melewatkan ayat 14, karena nanti kita akan fokus di ayat tersebut. Secara cepat kita akan menelusuri ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 15 sampai 19. Dikatakan di sana, jika engkau berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Artinya, jangan menyeret orang lain di dalam dosa. Seberdosanya kita, sebaiknya kita jangan menyeret orang lain untuk bersalah. Jangan melibatkan orang lain pada dosa-dosa yang sedang kita kerjakan. Jangan mengikut sertakan orang lain atau keluarga kita
jika kita melakukan dosa atau kesalahan, kita sebaiknya selesaikan dosa kita sendiri. Jangan kita makan nangka, semua kena getahnya. Ya, itu yang disebutkan di sini. Jangan Yehuda turut bersalah. Yehuda dan Israel adalah keluarga. Saudara sudah mendengarkan dan kita sudah belajar bersama bahwa Israel itu terpecah, terbelah menjadi dua. Satu Israel dan satu Yehuda. Pada saat ini di kitab Hosea ini sebenarnya lebih kepada Israel, ya, yang dituju oleh Nabi Hosea itu adalah Israel. Jika engkau berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Jangan sampai orang lain terseret oleh karena kesalahan kita. Coba dibantu, kenapa tidak bisa? Jangan menyeret orang lain dalam kesalahan kita. Jangan melumuri orang lain dengan dosa-dosa kita. Dan kemudian di ayat ini juga, jangan mempersekutukan Tuhan dengan berhala. Ini juga sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka menyembah berhala, tetapi mereka juga di saat yang sama masih bersumpah demi Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan tidak mau dipersekutukan dengan berhala. Tuhan tidak mau disandingkan dengan Baal. Tuhan tidak mau dicampur adukan dengan ilah-ilah yang lain. Ya, kalau kita bertuhan jangan lagi berdukun. Amin. Ya, kalau kita sudah beribadah jangan lagi bermain-main dengan berhala. Kalau kita sudah hidup dalam terang, jangan lagi gelap. Karena gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Terang tidak dapat menyatu dengan gelap. Kalau sudah menyembah Allah, jangan lagi menyembah Baal. Dan sebaliknya, kalau mereka menyembah Baal, jangan menyebut nama Tuhan. Jangan bersumpah demi nama Tuhan. Tuhan sangat benci hal-hal sedemikian. Ya. Saudara pernah membaca atau mendengarkan kisah suatu kali tabut perjanjian diletakkan di kuil Baal. Ya. Pada malam hari semacam ini, kemudian pada pagi harinya patung Baal itu langsung runtuh jatuh. Tabut perjanjian merupakan gambaran kehadiran Tuhan. Di atas tabut itu ada dua kerubim. Di sanalah Tuhan hadir, di sanalah Tuhan berbicara. Dan tabut itu ditaruh bersandingan atau berdampingan dengan patung Baal. Tuhan marah dan kemudian patung itu jatuh, pecah belah. Tuhan tidak mau dipersandingkan dan dipersekutukan dengan yang bukan Tuhan. Dan dalam hukum Taurat juga dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Allah kita adalah Allah yang sangat membenci perzinahan, percabulan, baik yang jasmani maupun yang rohani. Kita sudah belajar bahwa penyembahan berhala merupakan perzinahan rohani yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ayat berikutnya 16. Ya. Ayat 16 dikatakan, sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Israel degil seperti lembu. Dalam bahasa Indonesia yang baru atau terjemahan yang baru dikatakan Israel itu suka membangkang. Ya. Israel membangkang seperti lembu yang membangkang. Membangkang itu artinya tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing, dan tidak mau dituntun.
Israel tidak mau digembalakan. Israel tidak dapat digembalakan. Ya, ini kondisi Israel pada saat itu. Mereka sudah sangat jauh dari Tuhan. Dan memang ini juga relevan bagi umat pada saat ini. Umat ini pun sekarang ya, umat gembalaan Tuhan, domba-domba Tuhan pun saat ini semakin degil, semakin susah diarahkan, semakin susah dituntun, susah dibimbing. Tidak dapat digembalakan. Semuanya mau semaunya. Semua orang mau semaunya. Ya. Semua dilawan, semua diberontak. Kita akan melihat nanti bahwa memang roh dari zaman ini adalah seperti itu, saudara. Manusia saat ini susah untuk dibimbing, susah untuk diarahkan. Dan dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dia menolak semua lembaga, dia menolak semua hierarki, dia menolak semua otoritas, dan dia berkata, aku adalah raja, aku adalah tuan, aku adalah tuan atas diriku. Tidak ada yang dapat mengatur aku kecuali diriku. Ya. Saya ikuti kata hatiku. Itu sekarang yang merasuki zaman ini, merasuki anak muda, merasuki sidang jemaat. Susah digembalakan. Umat Tuhan tidak dapat digembalakan. Ya, ini juga dosa yang memilukan hati Tuhan. Kemudian ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala, biarkanlah dia. Ini tadi yang disampaikan juga. Mereka mempersekutukan Tuhan dengan berhala, berfellowship dengan ilah-ilah lain, berfellowship dengan berhala. Semua yang mereka lakukan adalah hal-hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tentu kalau mereka sudah melakukan atau bersekutu dengan berhala, di saat yang sama tentu fellowship dengan Tuhan ditinggalkan. Ya. Kalau kita sudah bermain-main dengan berhala, di saat yang sama kita sedang meninggalkan Tuhan. Ya. Karena hati kita hanya ada satu. Ya. Orang dunia katakan cinta terbagi dua. Ya. Itu adalah omong kosong yang dicoba dibuat untuk tetap melakukan dosa perzinahan yang sedang dia lakukan, untuk tetap berjalan dalam perselingkuhan itu. Ya, dia membagi hatinya. Hati kita tidak bisa dibagi, saudara. Hati kita hanya satu. Ya. Dan Tuhan tahu itu. Ketika hati umat sudah condong atau bersekutu bahkan dengan berhala, maka tidak ada lagi tempat bagi Tuhan. Fellowship dengan Tuhan ditinggalkan. Fellowship dengan Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan itu diabaikan. Karena sekarang hati mereka sudah condong kepada ilah lain. Sudah masuk kepada penyembahan berhala. Sudah masuk ke kuil-kuil Baal. Ya. Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan tidak mau dikompromikan. 18. Persepakatan pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran. Ini saudara yang terjadi. Menyerahkan diri kepada persundalan, menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Artinya mereka segenap hati mereka itu sudah masuk kepada persundalan. Habis-habisan mereka dengan dosa ini. Semau-maunya mereka, sekuat-kuat tenaga mereka. Ya, mereka habiskan seluruh yang ada pada mereka untuk melakukan dosa ini. Sejadi-jadinya, saudara. Menyerahkan diri habis-habisan. Ini nanti akan kita pelajari, saudara. Ya, bagaimana
disebut sundal bakti. Ini yang terjadi, menyerahkan diri, mengabdikan diri kepada sundal itu. Padahal Tuhan mau kita menyerahkan diri kepadanya. Tuhan mau kita mengabdi kepada Tuhan sendiri. Tuhan mau kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tetapi di sini umat ini sudah sedemikian jauh sehingga yang mereka lakukan adalah menyerahkan diri kepada sundal. Seberapa mereka kuat, lakukan terus persundalan-persundalan itu. Ini sesuatu yang sangat terbalik, ya. Kehidupan itu menjadi terbalik, saudara. Dan akhirnya mereka mencintai kehinaan lebih daripada kemasyuran. Kehinaan dicintai, kemuliaan, kemasyuran ditinggalkan. Ini saudara yang akan terjadi kalau manusia tidak mau meninggalkan dosa itu, dicengkram oleh dosa itu. Ya, akan semakin kacau, semakin hancur, akan semakin hina. Yang paling mengerikan, kehinaannya itu, ya, menjadi sebuah kemuliaan bagi dia. Dosanya itu menjadi kemuliaan bagi dia. Hal yang memalukan menjadi kemuliaan bagi dia. Inilah puncak dosa itu, saudara. Habis-habisan. Namanya habis-habisan itu, ya. Jelas firman Tuhan katakan di sini habis-habisan. Coba Desi bacakan, ini sangat menarik menurut saya, ya. Ayat 18. Persepakatan para pemabuk. Iya. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Pada kondisi semacam ini manusia itu sudah terbalik, otaknya sudah terbalik, perasaannya sudah terbalik, hatinya sudah terbalik, saudara. Apa yang dulu mulia sekarang dianggap hina, apa yang dulu hina sekarang dia muliakan, dia masyurkan. Itulah akibat dari dosa yang berkepanjangan, akibat dari dosa yang mengikat, yang merasuk manusia, yang merasuk umat. Dosa apapun itu akan begitu, saudara. Seorang pemabuk itu tidak tiba-tiba bisa minum dua botol, saudara. Pertama-tama seperempat gelas, ya, minum. Setengah gelas, 1 gelas, 2 gelas, sampai berbotol-botol, ya, sampai gila-gilaan. Ya. Narkoba juga demikian, dari kecil, dari sedikit, sampai overdosis. Kalau narkoba tidak ada lagi, ya, ada jenis narkoba itu di mana dia harus menyayat tubuhnya dan dia hisap darahnya sendiri. Dia hisap darahnya sendiri, saudara, sampai terkapar mati. Dan di sini dosa zina atau percabulan ini sampai sedemikian rupa, habis-habisan. Namanya habis-habisan, tidak ada lagi yang sisa. Tidak ada lagi yang sisa, saudara. Ini kejamnya dosa. Ya. Dan mereka merasa mulia dengan semua kehinaan itu. Itu adalah suatu kehinaan, itu adalah suatu kemaluan, ya, hal yang memalukan. Hal yang memalukan, ya, saudara. Tetapi ketika otaknya sudah error, hatinya sudah error, saudara, maka itu menjadi kemuliaan bagi dia. Mungkin dia melakukan tertawa-tertawa, mereka berpesta di sana karena dikatakan mereka mabuk-mabukan, sempoyongan di sana, saudara. Itu saja yang dia lakukan terus, itu saja yang dihajar terus. Jor-joran kata orang Jawa. Ya. Kalau dosa itu tidak dihentikan dan tidak ditinggalkan, akan jatuh pada hal semacam ini. Nasihat tidak mempan lagi, teguran tidak mempan lagi. Semua komunitas yang baik akan dia tinggalkan, semua ibadah akan dia tinggalkan. Di otaknya hanya dosa itu. Kapan dia bangun, yang ada di otaknya hanya perzinahan. Kapan dia bangun, yang ada di otaknya, kapan saya bisa mabuk, kapan saya bisa dapatkan narkoba, kapan saya dapatkan seks. Setiap kali dia sadar, itu aja terus yang dipikirkan sampai habis. Habis-habisan.
19 terakhir, Desi tolong bacakan. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Iya. Kenapa nggak bisa kendalikan dari sini? Hah? Coba diulang lagi. Orang-orang itu tertawa, terbahak-bahak melakukan itu dalam keadaan mabuk cinta, mabuk seks, mabuk narkoba, mabuk alkohol. Tetapi dosa pasti akan mengalami ganjaran. Dosa pasti akan mendapatkan ganjaran. Ya. Dosa pasti akan diganjar oleh Tuhan. Cepat atau lambat akan memakan pelakunya. Ya. Dosa tidak akan berhenti, iblis tidak akan berhenti sampai orang tersebut binasa. Ya, itulah ganjaran, saudara. Sampai dikatakan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Karena korban-korban yang mereka lakukan ini adalah korban-korban yang tidak benar. Korban kepada berhala, korban kepada Baal. Ya, korban yang tidak benar akan merugikan. Korban yang tidak benar akan menjadi sia-sia. Korban yang tidak benar bahkan akan mempermalukan orang-orang yang melakukannya. Ya. Baik saudara, korban kita semua menjadi korban yang benar. Amin. Korban yang mempermuliakan Tuhan. Korban yang kudus. Persembahan yang kudus. Ini saudara kondisi mereka pada saat itu. Dan kita kembali kepada ayat pokok kita, yaitu apa yang disebut sundal bakti. Ya, kembali ke 14, saudara. Ini akan saya fokuskan pada malam ini. Sundal bakti. Ya, coba kita bacakan kembali ayat ini, ayat 14 ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ini saudara, sundal bakti. Ya. Sebelumnya saudara, saya berikan beberapa definisi dulu. Ada beberapa istilah saudara yang terkait dengan dosa seks. Ya. Istilah-istilah ini sering kita dengar dan artinya pun identik atau berdekatan ya. Pengertiannya berdekatan. Pertama, zina. Ya, tolong dibantu saya ya. Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Ini zina. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Ini sudah terjadi dari dulu saudara, dan makin ke sini makin jadi ya. Manusia ingin melakukan hubungan suami istri, tetapi manusia tidak mau komitmennya, tidak mau tanggung jawabnya, sehingga terjadilah apa yang disebut zina. Ya. Tidak terikat pernikahan, tidak terikat perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia dikategorikan zina. Ya. Jadi tidak harus bersetubuh sebagai suami istri, tetapi semua aktivitas, semua kegiatan seksual yang merusak kehormatan manusia itu terkategori zina. Ya. Ini saudara yang sering kita dengarkan, zina. Kemudian yang kedua, selingkuh. Selingkuh adalah melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan. Ya,
melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan sah. Perselingkuhan biasanya melibatkan beberapa unsur, ya. Sekurang-kurangnya salah satu dari 3 unsur akan terlibat. Coba, itu kerahasiaan, ya, namanya selingkuh itu pasti rahasia, ya. Kemudian keterlibatan emosi, ada keterlibatan emosi karena mungkin sering bersama-sama, ya, sering jalan bersama, sering tatap-tatapan, sering boncengan, akhirnya keterlibatan emosi terjadi. Kemudian ketertarikan seksual, ya, ketertarikan seksual. Saya mengikuti satu tayangan YouTube, ya, bagaimana sebuah film itu, ya, terjadinya selingkuh karena mereka sering bersama-sama, yang tadinya tidak ada rasa apa-apa, tetapi karena sering bersama di dalam satu rumah, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Makanya kebersamaan antara laki-laki dan perempuan seharusnya dihindari, karena manusia itu akan jatuh pada dosa selingkuh ini, ya. Manusia dewasa jangan serumah kalau tidak mukrimnya, ya, kalau bukan istri, bukan suami, ya, akan jatuh pada dosa perselingkuhan. Kemudian yang ketiga itu pelacur atau pelacur. Pelacuran juga dinamakan prostitusi, saudara, ya. Pelacuran dinamakan juga prostitusi, yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Nah, kemudian cabang dari industri seks. Jadi ini, saudara, pelacuran ini atau pelacur ini sudah menjadi profesi. Sekarang disebutkan itu, ya, PSK, perempuan seks komersil. Jadi ada uang di sana, ada transaksi perdagangan di sana. Ya, sudah masuk pada profesi. Dan menurut sejarah sebenarnya ini merupakan salah satu profesi yang paling tua di muka bumi, saudara, pelacuran ini, ya. Ternyata ini bukan profesi yang baru-baru, saudara. Ini pelacuran ini adalah, atau pelacur ini adalah profesi yang sudah sangat tua, kuno. Cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencarian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual. Dan di dunia ini yang paling laris, saudara, ya, industri ini yang paling laris. Ini yang mengindikasikan betapa bobroknya dunia. Jadi industri pornografi, industri seks itu yang paling laris. Itu yang paling banyak digemari. Kemudian yang terakhir yaitu sundal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalang. Sering disebut wanita jalang, wanita sundal. Atribut perempuan yang menjual diri demi memuaskan hawa nafsu. Yang menjual diri untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki. Seorang wanita sundal melakukan profesi kotor dan melanggar prinsip-prinsip moralitas. Jadi mirip, saudara, ya, antara sundal dengan pelacur. Antara sundal dengan pelacur. Lalu apa itu sundal bakti? Ya, ini sekarang yang kita mau lihat. Kalau saudara perhatikan kata ini, sundal bakti. Ya, dari frasanya saja, kalau kita artikan, sundal bakti itu adalah persundalan sebagai suatu pengabdian. Persundalan sebagai suatu bakti atau pengabdian. Ya. Sundal bakti dekat pengertiannya dengan budak seks. Ini juga banyak, saudara, ya, budak seks itu, ya, banyak di daerah-daerah perang, ya, di Timur Tengah sana, ya. Perempuan-perempuan yang menjadi budak seks untuk prajurit-prajurit, tentara-tentara, dan pekerjaannya adalah untuk memuaskan nafsu lelaki. Ya, ini budak seks.
perbuatan atau praktis atas dasar suatu ikatan kepemilikan. Ini terjadi karena perempuan itu sudah dimiliki oleh seorang tuan atau seorang raja atau seorang panglima, orang besar, sehingga perempuan ini harus melayani kebutuhan seks dari raja itu atau dari panglima itu atau dari prajurit yang telah membayar dia kapan saja, di mana saja. Dia menjadi budak ya, untuk melakukan aktivitas seksual. Tetapi kalau kita perhatikan pengertian budak seks ini masih ada unsur yang memaksa. Ya. Ada unsur yang memaksa di sana. Karena kemungkinan saja atau kemungkinan besar dia tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya. Hanya karena keadaan atau karena berbagai hal, mungkin dia karena disandra, kalah perang, sehingga perempuan-perempuan itu menjadi budak seks dibawa oleh bangsa yang menang. Artinya ada sesuatu yang memaksa di sana. Itu bukan dari kesadaran sendiri. Dia tidak ingin melakukan itu, dia tidak ingin berada di posisi itu. Tapi dia menjadi budak seks karena kondisi, karena keadaan yang memaksa. Dia tidak rela untuk melakukan ini. Tetapi pelacuran bakti itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, saudara, karena dia melakukan itu sebagai sebuah ibadah. Ya. Ini saudara yang luar biasa ya. Sundal bakti, ya. Sundal itu kan sesuatu yang negatif. Sundal itu kan dosa, tapi dihubungkan dengan kata bakti, ibadah, pengabdian. Ya, ini yang luar biasa, saudara. Jadi menjadi sebuah prostitusi yang sakral. Ya. Biasanya terjadi dalam suatu kultus penyembahan kepada dewa-dewi kesuburan. Dalam ibadah mereka melakukan tindakan seksual yang dilakukan untuk tujuan ibadah kepada dewa-dewi yang mereka sembah. Tujuan para imam mereka melakukan tindakan seksual sakral. Perhatikan saudara ya. Jadi aktivitas seksual yang sakral. Ini bukan suami istri, saudara. Tetapi memang perempuan-perempuan itu ada di kuil-kuil itu, saudara, untuk melayani seks. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang mulia, sebagai bagian dari ibadah mereka. Bahkan disebut tujuannya adalah untuk menghormati dewa-dewi yang mereka sembah. Karena dengan melakukan hubungan seksual dalam penyembahan mereka akan membuahkan berkat-berkat yang mereka dambakan dalam ibadah itu. Sundal bakti, ya, ini ya istilahnya kedesah. Ya. Kedesah itu pelacur kuil. Ini perempuannya, pelacur kuil. Perempuan yang secara khusus melayani kaum laki-laki secara biologis. Jadi mereka standby di sana, saudara. Standby di kuil-kuil itu, standby di tempat ibadah itu untuk melayani setiap kebutuhan biologis dari pria-pria. Ini sundal bakti. Jadi mereka bersundal dan mereka menganggap itu sebagai sebuah pelayanan kepada dewa yang mereka sembah. Semua yang tadi itu masih hubungannya dengan diri sendiri, dalam arti karena kejatuhan, karena kefasikan, karena uang mereka lakukan itu. Tetapi ini mereka lakukan seperti kepada Tuhan. Ya. Mereka melakukan sundal seperti melakukan untuk Tuhan, artinya sebuah pelayanan kepada Tuhan. Ya. Sundal bakti. Dan di samping ini, saudara, ada namanya semburit bakti. Kalau sundal bakti itu adalah perempuannya, jadi perempuan yang ada di sana melayani kebutuhan seks laki-lakinya. Sebaliknya, semburit bakti ini adalah pelacur laki-laki, disebut kades. Yang tadi kadesah, ya, untuk pelacur kuil perempuan. Yang laki-laki adalah kades, ya, pelacur kuil laki-laki. Jadi sama juga, laki-laki juga ada di sana.
Seorang laki-laki yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi pelayanan keagamaan. Terus, laki-laki yang ditempatkan di dalam kuil yang secara khusus melayani kaum perempuan dan laki-laki. Jadi di sana pun saudara sudah ada ya dosa-dosa yang sekarang ini sudah ada saudara. Laki-laki dengan laki-laki, ya. Jadi laki-laki ini juga bisa melayani laki-laki, bisa melayani perempuan. Ini saudara luar biasanya. Ya. Mengerikan sekali. Bagaimana dosa yang sedemikian jahat, yang sedemikian dibenci oleh Allah kita, tetapi itu menjadi sebuah hal yang sakral, hal yang mulia dalam agama-agama Kanaan. Ini agama Kanaan, saudara. Ya. Dalam latar belakang sejarahnya, Kadesa dan Kades dalam kuil-kuil penyembahan agama-agama Kanaan dikatakan. Jadi di dalam kuil-kuil keagamaan itu memang terdapat praktek prostitusi dalam upacara agama, di mana ada golongan para pria dan para wanita menyerahkan dirinya. Saya katakan tadi itu kan perempuan-perempuan yang mungkin sebagai profesi, mungkin saja itu profesi juga karena keterpaksaan, tidak dapat pekerjaan. Itu juga banyak saudara bisa nonton itu saudara ya, bagaimana seorang pelacur bisa menjadi pelacur, dan bagaimana ketika dia sudah menjadi pelacur, dia tidak semudah itu untuk lepas dari situ, karena dia sudah menjadi sebuah aset. Dia sudah dibeli dan dia harus memproduksi banyak uang melalui hal itu. Mungkin dia tidak secara sukarela melakukan itu saudara. Mungkin ada banyak air mata di sana. Ya, karena dia terpaksa. Ya, atau dia karena dia bagaimana caranya dia berada di dalam posisi itu. Sehingga ketika pelacur itu berada dalam industri ini, dia pun tidak bisa mudah untuk lepas. Nah, dia akan diikat oleh germonya. Ya. Ada itu pimpinannya ya, mbak-mbak yang mempekerjakan mereka. Ya. Untuk lepas dari sana tidak mudah. Dan saya katakan tadi, kemungkinan besar mereka tidak secara sengaja masuk di sana. Ya, itu karena terpaksa. Karena ada sesuatu hal yang memaksa mereka sehingga mereka masuk di sana. Tetapi ini sundal bakti atau semburit bakti ini adalah sesuatu yang mereka pilih dengan sengaja saudara ya. Artinya dengan sukarela mereka menjadi pelayan seks. Dengan sukarela mereka menyerahkan dirinya di bait suci mereka atau di kuil mereka. Dengan rela mereka menjadi sundal bakti, baik perempuan maupun laki-laki, dan menganggap itu sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah panggilan untuk menjadi pelayan seks di kuil-kuil itu. Ini perbedaannya, ya. Dan inilah yang merupakan ciri utama dari ibadah-ibadah keagamaan di Kanaan. Ya. Baik sundal laki-laki maupun sundal perempuan dihubungkan dengan tempat-tempat suci. Sundal bakti. Ya. Sundal adalah suatu aktivitas yang sangat negatif, ya, dosa, tetapi dihubungkan dengan bakti, kebaktian, dengan ibadah, dengan sesuatu yang sakral. Bagaimana persundalan itu menjadi sakral, saudara. Itu yang menggetarkan hati saya, kok bisa begitu ya. Dan saya juga kaget, saudara. Karena kata kades dan kadesa ini, coba saya lanjutkan. Ternyata berhubungan atau dekat artinya dengan kados. Ya. Kata kados, saudara, kadas, yang dari sini diambil kata kudus, itu dekat dengan kades ini. Kades tadi adalah pelacur pria atau sundal pria. Kadesa itu pelacur wanita atau sundal wanita. Ingat saja saudara, ada di sana ya. Itu wanita ya. Kades, kadesa. Kades itu yang laki-laki, kadesa itu yang perempuan. Perhatikan saudara, kata kados itu berarti kudus. Artinya dihususkan bagi pelayanan kepada Tuhan. Itu kados.
Ya. Dan Kades atau Kedesa itu juga adalah orang-orang yang dihususkan bagi pelayanan keagamaan Baal. Ini saudara, coba perhatikan saudara ya. Artinya dekat sekali. Perbedaannya adalah yang pertama adalah untuk Tuhan, yang kedua untuk Baal. Ya. Dihususkan, orang spesial, orang khusus. Istilah kita menobatkan dirinya atau menghabiskan dirinya untuk menjadi pelayan di sana. Sama dengan kita menghabiskan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Menguduskan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang melayani Allah yang benar sejati. Mereka juga adalah pelayan-pelayan kepada dewa-dewi mereka. Mereka mengabdi di sana, mereka setia di sana. Mereka habis-habisan di sana, saudara. Menyerahkan tubuh mereka, menyerahkan diri mereka untuk dipakai. Dan mereka merasa itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang masyhur. Saya kaget sekali ketika menemukan ini, betapa dekatnya pengertian ini. Tentu kalau kita lebih dalam, maka pengertian ini adalah antonim, saudara ya. Karena apa? Karena yang dilayani itu berbeda, saudara. Yang dilayani berbeda. Kades dan Kedesa itu melayani ilah atau Baal, atau imam-imam Baal, atau orang-orang yang ada di sana. Sementara Kados ini memang pengertiannya hampir sama, tetapi ini adalah untuk Yahweh, untuk Tuhan yang sejati. Ya. Pelacur bakti dan semburit bakti. Ya. Kedesa dan Kades ini melakukan tugasnya sebagai bagian dari ibadah agama Baal. Dengan sistem ibadah seperti ini, tentu umat Baal atau jemaat Baal itu akan datang berduyun-duyun ke kuil untuk beribadah. Mengapa datang? Iya, karena mereka akan mendapatkan seks juga di sana, saudara. Dengan mengatasnamakan ibadah, mereka bebas dapat melakukan perbuatan maksiat di kuil atau di mana saja. Ini rusaknya agama-agama Kanaan. Ya. Ada beberapa orang ya, terutama yang tidak seiman dengan kita, mempermasalahkan mengapa Tuhan menumpas Kanaan, mengapa Tuhan itu begitu kejam, membasmi orang-orang di tanah Kanaan atau sekitarnya. Ya, mereka menuduh Tuhan kita sebagai Tuhan yang kejam, Tuhan yang galak. Ya. Tapi mereka tidak tahu latar belakang ini. Mereka adalah umat-umat yang luar biasa jahatnya, yang sudah sangat jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan saudara, saya catat juga di sini, penyembahan berhala ini atau penyembahan Baal ini, coba, menyangkut beberapa praktek, saudara, atau kegiatan. Pertama adalah pengorbanan anak. Jadi dalam penyembahan Baal ini, saudara, ada pengorbanan anak. Itu menjadi salah satu ritual mereka. Ada tumbal di sana. Itu dapat kita baca nanti, kita tidak punya waktu. Saudara bisa baca nanti dalam Yeremia 19 ayat 5. Ini adalah bagian dari ibadah, saudara. Mengorbankan anak, membunuh anak menjadi tumbal kepada Baal. Itu merupakan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sakral, sesuatu yang dilakukan secara sukarela. Kemudian mencium patung Baal, itu ada ayatnya juga. Kemudian ada ritual pelacuran dan perzinahan, itu ada ayatnya, saudara. Ini yang menjadi praktek mereka di sana. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 13 dijelaskan tentang penyembahan kepada Baal dan Asyera. Asyera adalah dewi seksual
dan dewi kesuburan, dewi kelahiran bangsa Kanaan. Ini juga lah dewi yang disembah, dewi Asyera, ya, dewi seksual. Jadi ada khusus dewi seksual, ya, dewi seks. Ya. Maka praktek penyembahan kepada Baal dan Asyera adalah juga praktek free sex, ya, praktek free sex. Dan orang Israel pernah jatuh pada ibadah cabul semacam ini, saudara. Ya. Tempoh hari saya mengikuti sebuah seminar di kampus kami. Pembicaranya menyampaikan minimal ada 3 indikator atau ciri dari agama palsu atau agama yang menyembah kepada berhala. Pertama disebutkan adalah ada tumbal, ada pertumpahan darah, ada perang. Makanya saudara, ketika saudara baca perjanjian lama itu selalu ada perang itu. Ya, pertumpahan darah. Bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang pertumpahan darah terus. Haus darah terus mereka. Ya, tetapi kekristenan mengajarkan kedamaian, mengajarkan damai sejahtera. Amin. Ya, tetapi mereka ini penyembah-penyembah berhala ini, ya, haus darah terus. Harus membunuh, harus perang. Ya, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada aktivitas seks. Ya, yang kedua, ada aktivitas seks dan itu dianggap sebagai dianggap sebagai sebuah ritual yang juga berada dalam ibadah. Jadi seks itu bebas. Ya. Itu bebas, saudara. Dan yang ketiga, ya, ada transaksi bisnis di sana. Ada uang di sana, saudara. Jadi ini yang menggerakkan ibadah-ibadah palsu atau agama-agama palsu itu, saudara. Kalau saudara perhatikan, ini nyata. Ya. Ini nyata. Seks, ya, perdagangan, ya, bisnis, perang, itu adalah satu paket, saudara, yang menggerakkan semua itu. Dan jangan lupa, di balik semua kepalsuan ini ada biang keroknya namanya iblis. Pembicara yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan, dia belak-belakan menyampaikan itu. Di balik agama-agama itu ada iblis. Ya, dan saya setuju, saudara. Di balik semua kepalsuan, di balik semua kebohongan itu ada iblis. Ada setan di sana, saudara. Bayangkan pelacur bakti, ya, pelacur yang memberikan dirinya secara bebas untuk diperlakukan sedemikian rupa. Makanya orang berbondong-bondong untuk mendapatkan seks, karena seks gratis di sana. Ada pengabdi-pengabdi seks di sana, saudara. Ketika saya renungkan ini dalam persiapan saya, maka saya lihat ada 4 level dosa zina itu, saudara. Coba, ya. 4 level zina. Pertama, zina karena jatuh. Zina karena jatuh. Itu zina karena memang jatuh, dosa biasa, dia jatuh dalam dosa itu. Ya, kalau dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, Tuhan terima. Kemudian ada zina masuk pada level kedua itu sudah pada kategori fasik. Dia memang jatuh di awal, tetapi dia terus saja. Dia sudah tahu itu dosa, tapi dia terus saja menikmati. Itu namanya fasik. Itu sudah ditegur, dia tetap lakukan. Ya, sudah dinasihatin, tetap kembali ke sana. Itu fasik. Kemudian zina itu masuk pada bisnis, yang tadi prostitusi, ya, menjadi industri seks. Itu zina menjadi bisnis. Ada perdagangan di sana, ada uang di sana, saudara. Ya, itu diuangkan semua. Kemudian yang keempat, ini yang sedang kita pelajari, yaitu zina sebagai ibadah, itu sundal bakti. Bagi saya ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Ya, bagaimana mungkin dosa itu mendapatkan legitimasi
menjadi sebuah ibadah, saudara. Agama semacam apa ini? Agama macam apa ini ya? Dosa itu sudah menjadi sebuah kesakralan. Dalam hal ini zina atau sundal ini, saudara. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman semacam ini, karena berulang kali saya sampaikan dari mimbar ini, di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini, saudara, semua kita bisa dengarkan, ya, kita terekspos kepada semua hal, semua berbicara di sana. Kembali, saudara, ketika saya pikirkan ini, saya renungkan. Coba lanjutkan. Saya melihat ada kontras antara sundal bakti ini dengan persembahan tubuh yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Coba Desi bacakan ini, Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Ya. supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, saudara, ya. Ada hal yang kontras di sini. Coba. Dikatakan persembahan tubuh yang disebutkan oleh Paulus sebagai ibadah yang sejati itu adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Inilah adalah ibadah kita. Tetapi sebenarnya sundal bakti ini juga mereka sebut sebagai ibadah. Tetapi adalah ibadah yang mematikan, ibadah yang najis, ibadah yang memuakkan kepada Tuhan. Amin. Ini ada kontras, saudara. Ya. Tuhan juga mau kita mempersembahkan tubuh, tetapi bukan dengan cara semacam itu. Banyak juga pemuka-pemuka agama, saudara, dalam sejarah yang meminta hal ini dari jemaat, hal ini dari pelayan. Jadinya pelayan-pelayan itu memuaskan seks dari pimpinan itu. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya. Makanya ketika suatu kali terjadi ada hal-hal yang berbau seks masuk ke bait Allah, ya, zaman Eli, itu Tuhan sangat murka, karena itu sesuatu yang menjijikkan ketika seks masuk ke bait Allah. Tetapi ini mereka lakukan di bait suci mereka, di kuil-kuil mereka. Mereka berpesta seks di dalam kuil sendiri. Bayangkan mereka berpesta seks di tempat yang mereka sakralkan sebagai tempat ibadah. Agama macam apa itu? Bayangkan ada sebuah persekutuan di mana di sana ada pesta seks dan mereka katakan itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Agama macam apa itu? Ya, itu mengapa Tuhan itu sangat benci dengan praktek ini, saudara. Kita sudah belajar banyak kitab Hosea walaupun masih di pasal 4. Itu mengapa Tuhan begitu benci. Mereka melegitimasi dosa-dosa itu dengan cara menyebut itu agama, menyebut itu penyembahan, menyebut itu ibadah, padahal di dalamnya adalah kebobrokan sundal bakti. Di dalam dunia sekarang ini kita diperhadapkan pada dua pergumulan. Pertama, bagaimana merealisasikan kebenaran, menyatakan kebenaran. Yang kedua adalah membenarkan realitas. Membenarkan sebuah realitas itu lebih mudah daripada merealisasikan kebenaran. Untuk merealisasikan kebenaran dibutuhkan kemauan yang keras, tekad yang bulat, perjuangan berdarah, pengorbanan total. Di sisi lain, banyak orang tidak berdaya terhadap pastinya sebuah realitas. Maka manusia hanya mengaminkan saja apa yang sedang terjadi. Kita juga berada dalam ancaman, saudara. Ketika nanti manusia sudah semakin banyak
yang tidak lagi menghargai nilai-nilai kebenaran itu. Itu adalah sebuah realitas yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita saksikan setiap hari. Bagaimana kita akan bertahan di sana? Ya, apakah kita akan mengaminkan saja itu semua? Ya, memang sudah keadaannya begitu, memang sudah zamannya begini. Memang orang sudah tidak menikah lagi dan hidup bersama. Banyak di sana. Tidak perlu menikah, tidak perlu komitmen, yang penting menikmati semua, yang penting sama-sama suka. Kita sedang berada di zaman semacam itu, saudara. Ya. Buat apa menikah? Buat apa menikahkan di gereja? Apa itu gereja? Semua otoritas sekarang sedang digugat, saudara. Yang penting kita sama-sama suka. Dunia sedang menuju kehancurannya. Mengapa? Karena pilar-pilar yang selama ini menyebabkan dunia tetap utuh sedang dirobohkan. Ya, coba. Sekarang ini kita sudah berada di era postmodernisme. Ya, dari pramodern, modern, sekarang era postmodernisme. Apa itu? Ya, era yang menolak kebenaran absolut, era yang menolak kebenaran yang mutlak, tetapi mengaminkan atau menerima, teruskan, menerima kebenaran relatif, merangkul kebenaran yang relatif. Era yang mentuhankan diri. Pokoknya aku senang, pokoknya aku beruntung, pokoknya aku puas, pokoknya aku senang, pokoknya aku suka. Itulah saatnya maka kita sedang berada dalam runtuhnya kebenaran. Ya, saudara, perhatikan saudara, kita berada dalam era runtuhnya kebenaran. Dunia sedang mabuk, saudara. Dunia sedang goncang saat ini. Dunia sedang mabuk sempoyongan. Dan kita akan menuju kepada dunia yang terbalik. Yang baik akan disebut jahat, yang jahat akan disebut baik, yang hina akan disebut mulia, yang mulia akan disebut hina, yang kudus disebut najis, yang najis disebut kudus. Memanggil Tuhan hantu, memanggil hantu Tuhan. Pengkhianat disebut pahlawan, dan pahlawan disebut pengkhianat. Ini yang sedang terjadi, saudara. Kebenaran akan diolok-olok. Aku yang benar. Dia mentuhankan dirinya sendiri. Aku yang benar. Tak peduli siapapun. Tetapi sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan apa yang benar. Amin. Tuhanlah yang menentukan apa yang baik. Tuhanlah yang menentukan apa yang kudus. Tuhanlah yang menentukan apa yang mulia. Dan Tuhan yang menentukan mana yang hina, mana yang najis, mana yang tidak berbobot. Tuhan yang menentukan semua. Tetapi sekarang, perhatikan saudara, orang telah menolak kebenaran. Kita berada di zaman ini. Ini spiritnya, saudara, ini roh dari zaman ini. Tidak mau diatur lagi. Ya. Kita harus sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan, saudara. Kalau tidak, kita akan terseret. Kita akhiri di sini, saudara. Coba sekali lagi. Ya. Masihkah kita berani mengatakan ini, saudara? Masihkah kita berani mengatakannya sekarang sebagai satu komitmen atau satu statement yang selaras dengan firman Tuhan? Mari kita baca bersama-sama, saudara, kalimat ini. 1, 2, 3. Celakalah aku bila aku berkata yang kudus itu najis dan yang najis itu kudus. Orang dunia sudah berkata semacam itu, tetapi kita masih menganut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi standar kita, bukan diri kita, bukan sosial, bukan budaya, bukan filsafat, bukan apa kata orang, bahkan bukan apa kata diri kita sendiri, tetapi apa kata Tuhan. Itulah yang kita anut, itu yang kita pegang. Kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami berada di zaman yang